Selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Selamat tahun baru 2021. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya ingin berbagi satu bagian renungan dari firman Tuhan yang kita ambil dari Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-36 hingga Roma 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan segala macam pergumulan yang berat yang kita sudah lalui sepanjang tahun 2020, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memimpin langkah hidup kita, sehingga kita boleh masuk di dalam tahun 2021 ini. Masuk di dalam satu masa tahun baru, biasanya kita memiliki banyak sekali harapan, cita-cita, tujuan, goal, apapun itu. Nah, di dalam seri saya pada saat ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara sekalian, satu prinsip penting untuk kita memahami dan mengerti bagian dari firman Tuhan untuk kita menjadikan sebagai satu pedoman dalam kita menapaki hari-hari sepanjang tahun 2021 ini. Saya kembali kepada ayat ini. Dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Apa maksudnya segala sesuatu? Di dalam terjemahan bahasa Inggris ataupun terjemahan di dalam bahasa Yunani, bahasa ini memakai kata panta. Dalam bahasa Inggrisnya itu diartikan sebagai all things. Berarti kita bisa melihat bahwa segala sesuatu, segala hal itu asalnya dari Dia. Nah, izinkan saya pada hari ini mengajak teman-teman, saudara-saudara sekalian merenungkan bagian yang pertama, yaitu bicara mengenai segala sesuatu asalnya dari Dia. Ada 3 hal yang mau sama-sama kita renungkan. Yang pertama, kita bandingkan, kita lihat dengan Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya. Kejadian 1 ayat yang 1. Dikatakan di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi poin pertama, kita memahami bahwa segala sesuatu itu asal dari Dia. Apa itu segala sesuatu? Yaitu ciptaan, dan kita sebagai manusia berasal dari Dia. Sekala kita melihat gunung, melihat langit yang begitu megah besar, melihat lautan, melihat hijaunya tumbuh-tumbuhan, melihat hewan-hewan yang beraneka ragam, kita harus sadari satu hal bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Ciptaan itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Manusia sebagai ciptaan Tuhan juga berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Dalam poin pertama kita harus mensyukuri, melihat bahwa puji Tuhan karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ciptaan itu berasal dari Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dikatakan dalam firman Tuhan di situ adalah seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara sekalian, dalam bagian ini saya merenungkan begini. Ternyata bukan hanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dari Tuhan asalnya. Ciptaan bukan hanya ciptaan yang dari Tuhan, tetapi kita pun, kehidupan kita diberikan nafas hidup dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kita. Jadi kalau kita syukuri sepanjang tahun 2020 sudah kita lalui,
kita masih bisa hidup saat ini, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa bernafas, itu semua kehidupan kita asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menghembuskan nafasnya kepada hidup kita sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, dalam masa-masa pandemi COVID itu, salah satu gejala yang orang-orang alami secara parah adalah saatnya mereka kehabisan nafas, sesak nafas. Harus dipasang ventilator, harus dipasang alat bantu nafas. Dan kita tahu bahwa biaya yang mereka harus keluarkan begitu besar dan mahal jikalau mereka masuk ke rumah sakit swasta yang tidak di-cover oleh pemerintah. Kita bisa bayangkan bahwa untuk tabung oksigen, untuk alat bantu nafas, itu begitu mahal luar biasa. Saat kita sakit, kita bisa mengalami, merasakan, dan mensyukuri itu. Tapi saat kita sehat, kita seringkali merasa take it for granted. Saudara sekalian, mari kita belajar bersyukur bahwa hidup kita hari ini, kehidupan nafas yang Tuhan berikan buat kita hari ini, semua berasal dari Tuhan. Jika kita masuk di dalam tahun ini, kita bisa memiliki makna hidup yang berbeda. Kita bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Poin yang ketiga, dari dia, saya ajak kita lihat Matius pasal yang ke-25. Silakan dibuka Matius pasal yang ke-25, ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Matius 25, ya, ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudara kalian, menarik sekali di sini, Tuhan memberikan masing-masing talenta itu menurut kesanggupan masing-masing orang. Di poin yang ketiga, saya merenungkan bahwa talenta kita, kehidupan kita, bakat kita, kemampuan kita, semua juga berasal dari Dia. Dia yang memberikan kepada kita. Apakah Anda punya 5 talenta? Pernahkah Anda syukuri bahwa itu talenta semua dari Tuhan? Bukan karena Anda hebat. Apakah Anda punya 2 talenta? Pernahkah juga Anda syukuri bahwa itu semua pun dari Tuhan? Bukan karena Anda hebat. Nah, dari bagian ini kita melihat bahwa waktu kita memasuki tahun yang baru, kita menyadari bahwa semua ciptaan dari Tuhan asalnya. Kehidupan manusia pun dari Tuhan asalnya. Dan talenta yang kita miliki pun dari Tuhan asalnya. Seharusnya itu membuat kita bisa menapaki hari-hari dalam tahun ini dengan lebih bijaksana. Saudara sekalian, banyak orang menulis resolusi demi resolusi di dalam setiap tahunnya. Mungkin tahun 2020 adalah tahun yang paling parah. Ya, setiap kita punya semangat baru di awal tahun, menulis begitu indah, tetapi end of the year ternyata semua di luar ekspektasi kita. Kita menjadi kecewa. Ada juga di antara kita yang mungkin berhasil mencapai apa yang kita harapkan di tahun 2020. Toh, anyway, hari ini kita masuk tahun 2021. Toh, anyway, kita masih Tuhan beri kesempatan untuk menulis lagi resolusi hidup kita. Toh, kita masih Tuhan beri kesempatan untuk menulis talenta yang kita punya untuk kita kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun goal kita, apapun tujuan kita, target kita, baik sebagai pribadi, sebagai karyawan di kantor, sebagai pengusaha dalam bisnisnya, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apapun posisi kita, mari kita awali hari-hari ini dengan sadar bahwa terima kasih Tuhan, semua yang aku punya itu berasal dari Tuhan. Sehingga waktu kita nantinya melewati hari-hari kita, step by step, tahap demi tahap, hari demi hari, kita bisa makin mengimani dan mensyukuri bahwa memang betul segala sesuatu itu asalnya dari Dia. Nah, teman-teman sekalian, nanti di lain kesempatan dan pada minggu yang akan datang, saya akan mengajak kita melihat bagian yang berikutnya, yaitu soal oleh Dia. Untuk mengakhiri bagian ini, saya rindu setiap kita. Ambil waktu teduh sejenak. Setiap kita boleh setelah itu menuliskan sejenak, apa sih yang kita syukuri sepanjang tahun yang lalu. Dan dengan semangat yang sama kita syukuri, kita boleh masuk dalam tahun ini. Dengan pemahaman yang jelas dan pasti bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu berasal
dari Dia. Tuhan memberkati kita sekalian.